surprise ulang tahun aku. Itu momen paling paling sedih sih menurut aku dan terharu. Jadi Bunda nggak boleh ke rumah, terus akhirnya Bunda manjat pagar tuh lagi ulang tahunku tuh tahun berapa 2013 2012 mungkin. Terus Bunda cuman nggak bawa kue, cuma bawain korek, dan itu kayak happy birthday. Bunda tuh bener-bener nangis. Happy birthday to us. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to us. Ditanya, Mas Dhani pernah stres nggak? Gue jawab, nggak pernah. Nah. Emang nggak pernah stres gue. Masa nggak pernah ada masalah sih dalam hidup? Iya, ada masalah cuman nggak pernah stres gue. Contohnya misalnya waktu pertama kali pandemi, ya. Nyokap gue datang ke gue, kan manggilnya Den, sama gue kan manggilnya Denny. Den, ini PPKM konser stop semua. Dapat duit dari mana kamu? Gue bilang ini, ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lama dari mana lagi gitu loh? Bener. Iya kan? Tapi ada datang duitnya? Ada lah. Ada aja orang gue di penjara aja dapat duit kok gue. Bahkan waktu lu di penjara lu gak stres? Enggak. Mas, lu kan dikurung, nggak bisa kemana-mana, mas lu nggak ada stresnya Iya sih? gak ketemu anak. Paling stres kalau lagi pengen gini. Iya sih. Terus lu akhirnya coli? Ya apa lagi? Mau ngapain lagi? Maya dikasih jam seharga apartemen. Bunda, kan kita semalam udah ngasih Bunda kalung. Kalau boleh tahu Bunda dapat kado apa dari Dedi? Dapat kado apa? Iya. Kadonya ini jam tangan. Rumah Mbak. Jam tangan. Justru nggak ngerti itu apa. Apa itu mereknya? XYT. Apa? XYT. HYT. XY. Ini jamnya bisa lewat air raksa ini loh. Jadi ini complicated. Ini adalah jam yang sangat complicated lah. Kalung kita nggak ada apa-apanya kayaknya nih. Tuh jam itu dapat satu apartemen tuh, penthouse mungkin. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah, ini masuk ke segmennya Maya Estianti lagi, Ahmad Dhani, dan tentunya ada Mulan Jamila. Di sini ada Once dan Luna Maya tentunya ya. Dan di info pertama ini kita ada beritanya seperti beban terberat yang pernah dialami Maya Estianti, tentunya seperti itu ya. Nah, ini kita lihat seperti apa ya. Tapi pernah merusak atau menghancurkan rumah tangga saya. Waduh. Tapi pernah merusak atau menghancurkan rumah tangga saya, ini kan lucu gitu loh. Bunda, yang mana yang lebih berat sebenarnya Bunda? Bercerainya pada masa itu ya Bunda ya? Atau sebenarnya sudah mendapatkan hak asuh anak tapi nggak bisa bertemu dengan anak-anak? Ya berat semua, karena memang Ya berat lah nggak ketemu anak, terus tiba-tiba rumah tangganya hancur kan ya. pada saat itu kan kayak di awalnya itu kan kayak Tuhan mengenolkan aku. Bayangin punya grup Bubar ya, iya ya. Pada saat itu kan Mulan sama ini bubar. padahal grup lagi menyala-menyalanya nih ya kan, di waktu itu di era itu kan lagi meledak-meledaknya, iklan banyak ya kan, kita udah kayak yang kayak grup yang paling sukses hari itu gitu kan. Terus kemudian suami harus hilang ya kan, habis itu berikutnya aku Itu harus keluar dari rumah kan, nggak tanpa apapun gitu juga ya. harus keluar dari rumah ya kan, nggak ada harta ya kan, kemudian anak juga nggak ada gitu kan, jadi kayak dinolin. Kemelekatan yang aku dilatih sama Tuhan hari itu, melepaskan kemelekatan apa yang kita miliki. Tapi bisa ini, makanya ini pertanyaanku yang paling penting sih di episode ini. Bagaimana caranya comeback Bunda? Bahkan ketika Bunda nol, ya nol, benar-benar nggak ada duit juga Bunda? Kalau nggak ada duit sih nggak mungkin ya. Kalau misalnya ada duit pasti Nggak ada harta pada waktu itu. Yang maksudnya aku cuma bawa kalau nggak salah 2 mobil. Terus yang mobil satu hilang, dicolong, ya nggak usah dibahas. Maksudnya dicolong sama siapa nih? Nggak usah dibahas. Udah hilang, dicolong, habis itu tinggal 1 mobil. Itu yang aku bawa sama peralatan studio. Tinggalnya di aku kontrak rumah. Tuh, itu dia guys ya. Kontrak rumah beliau ya. Ini ada apa lagi nih? Kontroversi Ahmad Dhani angkat lagi konflik lama dengan Maya ke sosmed. Maksudnya apa dia mengangkat lagi ini ya? Pertama, dia ingin kembali menegaskan bahwa tuduhan mantan istrinya bahwa dia melakukan KDRT tidak terbukti.
Yang kedua tentu ingin sebagai politisi dan juga adalah musisi, tentu ingin terus berkibar. Waduh. Ke Pak Ahmad Dhani supaya lebih hati-hati ngomong. Tuh. Waduh guys, tuh ya kan, gara-gara penegasan Dhani ketika dijibir tidak layak menjadi wakil rakyat. Waduh. Ya tentunya kan value nilai itu kan berbeda-beda ya. Jadi karena saya sekarang ada menjadi anggota DPR MPR, tentunya value itu harus di adjust menjadi value daripada parlemen. Gitu. Jadi saya sudah nggak bisa lagi menggunakan value saya sendiri. Kan tadi kan terlihat memang agak berbeda value-nya ya. Bahkan soal diksi aja ada perbedaan. Kita semua itu sangat sulit sebenarnya untuk berbuat tidak baik. Karena hanya masalah waktu, semua akan terungkap. Nah, inilah sisi baik dari media sosial, karena membuat siapapun yang memproduksi konten, memproduksi barang, menawarkan jasa, hati-hati betul kalau menyampaikan janji. Waduh. Ahmad Dhani merestui putrinya di poligami. Jadi wanita dan akan menikah gitu, dan kalau di kemudian hari tiba-tiba dia bertemu dengan dia sudah menikah dan kemudian dia diajak untuk berpoligami dan dianya mau, Mas Dhani akan merestui atau tidak sebagai seorang ayah? Ya merestui lah, waktu udah kemauannya dia, masa kita mau ngelarang? Aku tuh orang yang sangat bebas. Jawabannya pertanyaannya salah ya. Harusnya gimana kalau seandainya putrinya ini diajak poligami tapi tidak mau gitu ya. Nah, apakah Ahmad Dhani setuju atau enggak? Harus seperti itu ya. Kalau diajak poligami ya pasti setuju karena dia kan sudah poligami ya, gitu ya, pasti direstui gitu guys. Nah, ini ada Pak D sama Once, ada apa nih ya? Saya nggak akan lagi bawain lagunya Dhani. Waduh. Baik sendiri maupun bersama Dewa untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Ya, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Jadi saya kira itu bukan dalam rangka penerapan satu hukum positif yang ada ya. Ini hanya urusan pribadi saja. Ya. Kalau hukum positif kita sampai hari ini tidak ada larang-larang itu. Tidak bisa larang-larang itu. Bisa kalau katanya Pak Menteri tadi bisa. Berdasarkan pasal 9. Tuh, lagi bete tuh. Iya, pasal 9 itu. Tadi kan kita menyaksikan semua. Pasal 9 itu terlihat mereka berdua seperti ada menahan emosi ya, kayaknya tidak mau menatap nih ya. Lihat deh. Kita lihat lagi. Lebih supreme khususnya pengkhususannya adalah pasal 23 ayat 5. Tadi kan ada rekamannya, nanti kan setelah rekamannya. Bukan gitu kalimat. Bukan gitu. Bukan gitu. Tadi sepakat loh. Makanya panggilnya dari saksi-saksi yang lain. Ya boleh. Pak Menteri tahu pasal ini. Ini ada di hukum yang umum ya. Lex specialis derogat lex generalis. Apa yang khusus mengesampingkan apa yang umum. Pasal 23 ayat 5 adalah sesuatu yang khusus yang mengesampingkan pasal 9. Semua sarjana hukum, apakah Menteri pasti tahu itu? Ya, sarjana hukum S1. Kalau profesor udah pasti tahu itu. Udah pasti tahu. Ya, coba kasih nanti videonya ya. Pasal Pak, ada di hukum itu, semua sarjana hukum di dunia tahu. S1. Kalau profesor, doktor, beda makanya. Waduh, ini benar-benar lagi ini banget panas nih guys ya. Padahal lagu Ahmad Dhani itu ya tanpa ada Once, tanpa ada Ari Lasso itu apa ya, aura dewanya tuh hilang ya. Apalagi sekarang kan Dewa itu vokalisnya diganti-ganti ya. Walaupun ini tetap aja yang melekat itu antara Ari Lasso atau Once gitu ya guys ya. Dua itu yang paling boom banget ya lagu-lagunya ya. Daripada lagu-lagu yang sekarang kan dia hanya merecycle lagu-lagu lama gitu ya dan dinyanyikan oleh penyanyi baru, tapi tetap saja yang paling mengenang gitu ya lagu-lagu zaman dulu ya, Ari Lasso dan Once ya. Pasal 9 itu secara sah seizin pencipta. Nah, artinya kalau si pencipta tidak mengizinkan, memang tidak boleh. Tidak ditulis begitu, tapi seizin. Pasal 9. Pasal 23-nya itu tadi lex spesialis yang generalis tadi. Dia kewajibannya hanya membayarkan gitu. Inilah nanti 2 minggu sesudah Lebaran kita duduk bersama.
ya dalam forum grup discussion. Tadi udah disepakati. Karena ada masalah. Nah, tidak dituntaskan Kalau ada hari masalah ini. kita nggak bakal ada janji. Gitu ya. Jadi sementara nih bulan Ramadan udah alhamdulillah dulu lah. Ya udah bisa deket-deketan, senyum-senyuman. Senyumnya walaupun terpaksa gitu ya guys ya. Menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat beberapa infonya terkait mereka semua tentunya ya. Dan terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.